Karena adab itu hal yang menurut saya sangat urgent, seperti yang sering dibahas di channelnya Helmi Yahya, kalau teman-teman tahu semua. Wais. Jadi kayak adab dasar tuh kalau nggak salah mesti kayak gini kan. Apa namanya? Adab dasar. Kita berjalan ataupun Ya, kita apa namanya duduk di majelis dan sebagainya. lebih kayak ke apa bahasanya, klitih. Klitih itu Ah, ya gitu. anak Ya. dari tawuran, itu klitih. Ya. Nah, klitih ini tuh bener-bener bikin aku pusing. Aku pengen beli nasi goreng malam-malam aja tuh kadang Takut deh. bingung sendiri. Wah, ini keluar apa enggak? Kalau GoFood mahal. Ya, Podcastan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kembali lagi dengan spesial Ramadan podcastan POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Di sini mungkin dari dulu kalau kita di sini bahasnya tentang kegiatan atau dan lain-lain lah tentang santri. Tapi kali ini aku akan membawakan topik yang lebih menarik. Tentu saja tak lupa kita membawa salah satu orang paling penting di Ibaska Troso ini guys. Di sini Ketua OSIA sekaligus Koordinator Sosial Kemasyarakatan FOSIT Jawa Tengah. Jelas siapa dia? Mas Faiza Ezar Arya Muzaki. Hai teman-teman semua. Halo Mas Ezar, gimana kabarnya? Sehat nih. Oke guys, di sini tuh Mas Ezar kami undang nggak cuman-cuman ya. Kita mengundang Mas Ezar tuh karena topik yang akan kita bahas tuh sangat wah gitu. Kita bahas tentang krisis adab dan akhlak di kalangan pemuda. Mungkin ini kalau dipandang-pandang kayak sempit gitu, tapi kita akan bawa untuk menjadi hal yang luas, hal yang bisa kita pahami ke depannya. Oke Mas Ezar, gimana ini? Bakalan kita melihat ke depannya kayak gimana? Wah, kayaknya seru nih Kak tuh Agus. Tapi sebelum itu yang hostnya dikenalin dulu nggak sih? Oke guys, ini namaku Tubagus Arya Kerasyadid. Kalau panggilannya Tubagus aja. Aku di sini, bukan di Ibnu Abbas Troso. Aku menjabat jadi Ketua Ekonomi dan Entrepreneurship. Kalau kasarannya jadi dana usahanya OSIA lah gitu. Intinya itu beliau ini kolega saya paling gacor lah itu intinya. Ya, tugas kami emang sama lah, nggak jauh-jauh beda. Kalau dia ngatur saya ngatur teman-teman gitu. Wah, keren sih. Oke Mas Eza, kita mulai melihat pandangan tentang adab dan akhlak. Kalau menurut Mas Ezar itu definisi adab yang asli itu kayak gimana? Adab ya Kak tuh bagus ya. Sebenarnya adab itu sesuatu yang nggak kita pandang tinggi ya. Gampangnya itu sesuatu yang rendah. Mengapa rendah? Karena adab itu bisa terjadi dalam keseharian kita. Jadi definisi adab itu lebih kepada sikap dan juga sifat kita dalam keseharian. Contohnya, ketika kita bertemu ustadz, kita itu menyalami beliau, kemudian memberi salam kepada beliau, ataupun ketika kita berjalan di depan beliau-beliau semua, kita menundukkan pandangan. Tapi tak juga itu, ketika kita bertemu dengan teman-teman, nah itu kan kita juga memiliki adab dan juga akhlak. Seperti ketika kita bertemu mereka kita bersalaman nih, salaman, assalamualaikum, itu bagus, ataupun yang lainnya gitu, itu bagus. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kalau menurutku ya, adab itu tentang bagaimana sikap kita dipandang oleh orang lain, Mas Eza. Jadi kalau saya berbuat ini, orang lain akan menganggap ini. Jadi orang lain tuh yang asli jadi variabel paling penting kehidupan kita. Bagaimana kita harus memosisikan diri, karena adab itu hal yang menurut saya sangat urgent, seperti yang sering dibahas di channelnya Helmi Yahya, kalau teman-teman tahu semua. Jadi itu channel bahas tentang bagaimana kita beradab. Di sini saya paham mulai. Jadi adab itu jadi kunci sukses kita di masa depan gitu Mas Ezar, kalau menurut saya. Jadi kunci sukses masa depan gitu ya. Iya. Terus kalau itu jadi kunci sukses di masa depan, lantas gimana cara kita untuk mencapai ke sana nih kata bagus? Jalan menuju adab itu susah teman-teman. Saya bilang ini susah. Apalagi kita melihat ada adab dan akhlak. Kalau kata guru saya, adab itu masih dasarnya, akhlak itu lanjutan. Kalau kita sering di pondok emang kita harus beradab sama ustadz dan yang lain-lain. Tapi belum tentu kita di rumah atau saat kepulangan gitu bakal apa bahasanya? Bakal terus-terusan seperti itu. Tetap positif dan lain-lain. Tapi akhlak itu jadi patokan utama kita untuk mempertahankan
definisi adab yang baik itu. Jadi akhlak tuh kayak perkembangannya Mas Eza. Oh, berarti akhlak tuh perkembangan dari adab kemudian ke akhlak gitu ya. Ya gitu. Masuk. Aku pengen tahu nih Mas Izar. Kalau Mas Izar jadi ketua OSIS, itu tuh apa yang benar-benar adab Mas Izar jaga? Waduh, kalau jadi ketua OSIS sendiri nih ya. Yang saya jaga itu yang pertama itu first impression teman-teman kita, santri ke depan kita. Kalau kitanya itu baik, mesti kita sebagai ketua OSIS mesti dipandang yang baik juga. Mulai dari OSISnya, kemudian proker-prokernya, teman-teman sekoleganya mesti dipandang baik. Tapi kalau kebalikannya nih, misalnya kita itu sebagai seorang OSIS itu banyak melakukan kesalahan atau pelanggaran dan sebagainya, pasti dianggap sama teman-teman yang lain itu OSISnya bakalan wah OSISnya nih jelek nih kayaknya nih, ataupun OSISnya wah kayaknya nggak bener nih Kak tuh bagus ya kayak gitu. Jadi kayak badannya tuh OSIS, kepalanya ketua OSIS gitu ya? Ya jadi kayak aku tuh bener-bener yang pertama kayak dilihat oleh semua orang gitu loh. Oh, jadi emang bener-bener kalau dipandang orang lain tuh kita harus jaga banget gitu loh. Bener banget. Jangan Nggak salah. sampai orang lain lihat kita tuh buruk gitu kan. Iya bener Nah, banget. nanti kalau enggak yang jadi imbasnya bawah-bawahnya kita. Iya bener. Oh, kalau aku sendiri ya lihat adab buat tentang ya hal umum lah OSIS dan kawan-kawan tuh emang hampir sama kayak Mas Izar. Kita tuh emang bener-bener harus lihat adab itu jadi hal utama. Kalau kita nggak beradab, nanti yang kena selanjutnya tuh apa-apa yang kita punya. Semisal paling gampang di keluarga ada bapak, ibu, anak. Ya. Kalau bapaknya aja udah amit-amit nggak bener, apalagi kita memandang anaknya tuh kayak oh ini bapaknya kok kayak gini, gimana yang ngajarin anaknya gitu Nah, kan. bener banget gak salah. Oke, itu kalau adab ya. Aku sendiri kalau suka mendefinisi adab tuh ada dua, adab dasar sama adab berkembang. Kalau adab dasar kita udah bisa, kita harus lanjutin ke adab berkembang. Karena apa? Kalau kita hanya selalu di dasar, kita nggak bakal berkembang teman-teman. Tapi kalau kita lanjut ke berkembang tanpa lihat dasarnya, kayak bangunan tapi nggak ada cakar ayamnya lah gitu bahasanya. Oh jadi kayak akhlak dan adab itu kan berkesinambungan kan. Iya. Kalau yang kamu tadi bagi jadi dua, yang adab dasar dan berkembang, berarti kan adab itu sebenarnya ada yang dasar-dasar dan juga ada adab yang itu di bagian perkembangan. Nah, ya kan? Iya seperti itu. Nggak salah kan? Nggak. Jadi kayak adab dasar tuh kalau nggak salah mesti kayak gini kan. Apa namanya? Adab dasar kita berjalan ataupun kita apa namanya duduk di majelis dan sebagainya. Kalau ada berkembang, kalau menurutku sendiri mungkin itu bisa ke arah kita mulai mengembangin hal-hal itu gak sih? Iya kan? Iya. Misal kalau ada berkembang yang paling mencolok itu kalau kita ketemu orang penting ya bahasanya. Kalau kita nggak punya adab dasar tapi langsung ke misal adab dasar kan kayak kita nundungin pandangan, senyum dan lain-lain. Ada berkembang itu kayak kalau ada dari CEO gitu kita nunjukin, kita nyediain makanan. Kalau kita nyediain makanan tapi pakai cara yang kasar kan salah gitu loh Ya maksudnya. kan nggak enak dilihat Nggak gitu juga enak, kan. iya. Masuk. Oke. Kalau definisi adab dasar menurut Mas Izar sama apa beda Kak sama aku ini? Kemungkinan besar sih sama ya, karena adab dasar itu kan benar-benar apa yang harus kita lakukan sebelum kita itu melakukan segala sesuatu. Jangan lupakan juga seseorang pernah berkata adab sebelum ilmu. Nah, kalau adab sebelum ilmu berarti kan adab itu dasar kan. Nah, di ilmu itu ada adab pengembangan. Nah, itu masuk gitu. Oke. Kalau kita lihat ke materinya gini guys. Kalangan pemuda, adab dan akhlak di kalangan pemuda. Kalau menurut Mas Ezar, pemuda dan kawan-kawannya tuh adab dan akhlaknya kayak gimana Mas Ezar? Saat ini kan? Saat ini. Aduh, ini bahasannya agak berat ya, karena menyinggung pemuda sendiri kan juga termasuk kita nih kan. Iya, ya. Nggak salah. Sama gitu. Ya makanya kalau kita melihat dalam perspektif santri juga, kalau di dalam pondok kan mungkin santri itu alhamdulillahnya adabnya terjaga, benar-benar terjaga. Nggak ada yang namanya kerusakan moral dan juga sebagainya. Di depan ustadz dan juga di depan guru-guru itu terlihat baik dan juga sebagainya. Nah tapi kalau kita lihat keluar, pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat dalam keseharian kita
contohnya nih, teman-teman kita yang di luar pondok, pasti sebagian dari mereka ada yang sering melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti merokok dan juga sebagainya kan. Ya. Nah, itu mungkin salah satu dari keburukan moral pemuda yang ada saat ini nih. Oh. Jadi kalau kita sebagai pemuda aja nggak paham akan lingkungan sekitar kita, lantas gimana lagi nih Kak tuh bagus? Lantas gimana lagi kita itu pengen membangun pemuda yang hebat? Nah, pertanyaan kan di situ. Jadi aku ini sebagai seorang ketua OSIS juga, kan aku juga memperhatikan teman-teman santri nih. Iya. Nah, dan dari PV santri Ibnu Abbas sendiri dan santri-santri di luar pondok yang lain, nah itu perbedaannya sangat jauh. Gitu, Sangat Mas. jauh ini, Mas. Iya. Oke. Kalau aku lihat dari kata-katanya Mas Ezar tadi, lingkungan tuh faktor utama nggak sih? Bener banget. Pertama ini lingkungan. Mengapa lingkungan? Karena lingkungan itu yang mempengaruhi sekitarnya nih. Oh. Gampangannya kalau kita dilihat di keluarga, lingkungan keluarga, itu kan ada ayah, ibu, adik, kakak, dan juga mungkin ada kakek nenek dan juga yang lainnya. Nah itu akan sangat berpengaruh banget buat perkembangan pemuda dan juga anak-anaknya nih. Yang pertama, contohnya nih yang pertama aja, ketika seorang anak itu dia bisa berhasil ataupun lulus sekolah dengan predikat baik, itu pasti juga orang tuanya nggak main-main nih. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, tapi juga kebalikannya nih. Kalau orang tuanya aja los-losan ataupun orang tuanya ya udahlah anakku kayak gitu, ya udah nggak usah aku pikirin. Nah, mungkin itu mungkin anaknya bakal broken home ataupun hatinya itu sakit dan juga sebagainya hingga akhirnya dia akan kekhilafan. Kan itu kan sesuatu yang berkebalikan banget kalau bagus. Bener. Contohnya ada itu dari lingkungan keluarga. Kalau dari keluarga nih, kalau yang dari kalau aku pengennya tuh kayak atasan lah bahasanya. Kalau kita bahas kayak ya bahasanya Pak Lurah lah bawahannya gitu. Gimana tuh lingkungan yang harus diciptakan Mas Izar? Wah, kalau soal ini waduh agak berat ya karena Berat kita nyunya agak atas ya. Iya. Nah, kalau dari lingkungan itu sendiri menurutku yang pertama kali harus dibenarkan itu memang benar-benar pemimpinnya. Jadi kalau misalnya kita anggapnya Pak Lurah, berarti Pak Lurahnya sendiri yang harus adab dan akhlaknya benar. Mengapa? Karena seorang pemimpin adalah cerminan bagi rakyatnya. Nah, ingat banget. Setuju. Seorang pemimpin adalah cerminan bagi rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya itu bisa dipercaya, pemimpinnya amanah, pemimpinnya itu baik dan rakyatnya, pasti kalau dipandang orang lain, wah ini berarti Pak Lurahnya nih baik nih. Rakyatnya aja tertata, kemudian semuanya rapi, dari rumah-rumah, kemudian dari kehidupan semuanya itu bagus. Berarti kan wah, berarti ini berhasil nih Pak Lurahnya gitu. Bagus. Gitu. Kalau aku ini harusnya sejalan sama kata-katanya Napoleon Bonaparte kalau teman-teman. Wis, keren kali. Singa itu kalau memimpin anjing nanti anjingnya jadi singa. Tapi kalau anjing memimpin singa bisa aja singanya jadi anjing, gitu enggak ya? Ya, kebalikan kan? Oke, berarti pemimpin tuh jadi faktor utama nih ya Mas. Iya. Oke, kalau aku lihat gitu tuh kayak cerita-cerita zaman dulu tuh di Ponegoro lah, di Ponegoro. Ya, di Ponegoro. Kalau kita masuk. udah cabut pemimpinnya, rusak rakyatnya. Wah, masuk banget. Oke, padahal kalau kita lihat di zaman sekarang itu tuh aku nggak mau ini ya, kita condong-condong ke seuzon gitu ya teman-teman. Tapi aku lihat tuh di sini emang dari pemimpinnya salah, rakyatnya juga salah. Apalagi kalau rakyatnya, kita kalau lihat rakyatnya tuh sekarang ada dua golongan nih teman-teman. Ada yang baik, ada yang salah. Kalau yang baik itu diem, nanti mau pemimpinnya baik apa enggak, nanti akhir-akhirnya si pemimpin juga menyesuaikan rakyatnya, enggak? Iya enggak Mas Izar? Bener banget, gak salah sih. Kalau aku pengen tahu Mas Izar bisa kayak contohin gitu enggak, kalau yang kayak gitu kayak gimana? Waduh, ini kan soal pemimpin ya. Kalau dari soal pengalaman, dulu pernah sih, apa namanya, seorang itu dia melakukan seorang pemimpin nih. Dan dia itu dipandang buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Karena emang dia sering melakukan kesalahan kayak judi dan juga sebagainya. Kan itu kan sebagai keburukan. Nah itu, lantas itu akan menyebar dan menjalar ke seluruh rakyatnya. Jadi gampangannya kok pemimpinnya suka judi dan sebagainya, mesti kan itu rakyat-rakyatnya juga akan ikut-ikutan. Wah,
pemimpin anak judi nih, berarti gue juga boleh lah kan kayak gitulah, nggak salah kan? Nggak salah, nggak Nah, salah. apalagi ditambah dengan media sosial nih. Kalau Kak tuh bagus lihat ya, media sosial sekarang kan mulai dari algoritmanya kan itu menyesuaikan kita semua. Iya. Kalau algoritma yang dibuka baik-baik, misalnya pengajian kita simakkan atau hal-hal positif lainnya, pasti kan itu yang keluar akan begitu terus algoritmanya. Oh, positif positif positif. Apalagi tapi kalau kita mengeluarkannya yang negatif, pasti algoritmanya juga akan mengeluarkan hal-hal tersebut. Ya enggak sih? Bener sih. Ya. Berarti tuh kayak sosmed tuh kan kita sering pegang sosmed ya teman-teman. Jadi itu kalau aku lihat sendiri, sosmed itu tuh hampir 180 derajat merubah dirimu. Kalau yang kamu buka baik, insya Allah kamu baik. Kalau yang kamu buka buruk, qadarullah bisa aja dirimu jadi buruk. Apalagi ditambah kita tuh masuk zaman-zaman Covid gak sih? Kalau kita Iya bener banget. kayak kita tuh bener-bener pas Covid tuh kayak dipengaruhi loh. Kalau kita pengen belajar ya harus bener-bener serius karena emang bahasanya ada harus mengeluangkan waktu, kalau aku lebih bermasalah di waktu ya teman-teman. Iya, Kalau kita apalagi mau kita itu libur 6 bulan gak sih? Iya, 6 Ya. bulan. Godaannya tuh gak main-main. Dari dulu aku gak punya TikTok ya bahasanya. Tapi semenjak ada Covid itu saya coba, wah gini TikTok tuh emang seru. Seru ya. Tapi emang itu bener-bener kayak ngehilangin niatku buat belajar itu kalau sosmed gak bener ya. Akhirnya aku pada saat itu lebih pengen, sampai sekarang tuh aku lebih suka ya teman-teman. Aku tuh di pondok walaupun tetap pengen pulang. Tapi kalau gak di pondok tuh aku takutnya diriku kayak terjerumus gitu. Adabnya hilang nanti bahasanya. Ya bener-bener sih, aku juga rasanya kayak gitu. Soalnya kita itu di pondok lebih produktif gitu gak sih? Setuju. Kalau di rumah itu yang ada cuma baring-baring, kemudian scroll. Kalau enggak ya main game kayak ML atau sebagainya kan. Nah, anak-anak muda sekarang Iya, biasa lah. anak muda sekarang tuh Kamu kayak juga gitu. main kan? Aku main. Aku tapi juga. Untungnya mondok ya guys. Iya. Kalau aku jadi pemain e-sport nanti kalau enggak di pondok. masuk. Oke. Kalau itu aku pengen nyorotin ke kayak Mas Ezar tuh paham definisi adab yang baik. Contoh-contoh adab tuh dari mana, Mas? Baru Kak, ini sih aku bisa paham. Itu yang pertama dari ustadz aku nih. Kenapa ustadz aku? Karena kalau kita lihat yang mengajarkan adab dan akhlak itu emang dari ustadz. Tapi sebelum ustadz itu ada orang tua. Orang tua itu yang mengajarkan kita dari awal sampai akhir soal adab dan akhlak. Contohnya aja nih ya, dari kita mau berjalan. Nah, kita latihan berjalan itu kan mesti dibimbing orang tua tuh. Iya. Tapi kita mungkin nggak sadar sekarang. Kalau kita itu dulu itu diajarin jalan sama orang tua, adabnya biasa aja, jangan terlalu menyebabkan diri dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin kita nggak nyadar. Tapi kalau kita pahami lebih jauh, mesti itu ada maksudnya. Kenapa orang tua itu ngajarin jalan, ngajarin cara makan dengan tangan kanan, kemudian juga cara nyalamin orang tua ataupun yang lainnya. Nah, mesti kan ada maksudnya. Tapi ditambah lagi dengan ustadz. Nah, apalagi kan gitu ya. Ya kan bertingkat. Nah, karena menurutku juga setiap orang adalah guru bagi diri saya sendiri. Kenapa? Karena setiap orang pasti memberikan manfaat dari apa yang telah dilakukan. Misalnya nih, Kak tuh bagus nih ya dalam keseharian jualan dan juga sebagainya. Itu kan buat aku juga bisa berpikir, wah ternyata begini caranya jualan, begini caranya mengatur keuangan yang baik. Nah, tapi dalam konteks akhlak, nah itu guru-guru juga memberikan contoh-contoh yang baik. Contohnya aja waktu aku SMP nih ya kan ada Ustadz Wulan, Ustadz Wulan Bintoko kan. Nah, beliau mengajarkan akhlak untuk bermajlis bagaimana, beliau mengajarkan untuk makan yang baik bagaimana, ikhlas dan sebagainya. Tambah lagi yang sekarang nih SMA, Ustadz Klik Wardiono, kepala sekolah kan. Nah, pasti beliau lebih tinggi lagi nih soal adab dan akhlaknya. Jadi nggak cuma yang dasar-dasar doang. Kan kita ada diajarin juga bagaimana cara memuliakan tamu dan sebagainya. Jadi itu dari saya emang bener-bener yang membuat saya itu bisa belajar adab dan akhlak dan baik. Emang itu dari bernama guru, orang tua dan guru nih. Yang kedua pengalaman. Setuju ini pengalaman. Ya, pengalaman masuk kan? Kenapa pengalaman? Karena pengalaman itu emang sesuatu yang harus kita pikirkan untuk kita berkembang jadi lebih baik. Bener banget. Kalau kita aja masih tenggelam dengan
pengalaman-pengalaman buruk dan kita tidak mau mengambil yang baiknya aja dan kita jadikan pelajaran, lantas bagaimana kita itu mau berkembang? Kalau tadi yang dibilang adab dasar dan adab berkembang, lah lantas kalau kita masih tenggelam dalam adab dasar terus, kapan kita mau ada berkembang gitu kan? Oke, bener banget. Nah, Kalau dari pengalaman ya. Tapi ini disclaimer ya teman-teman. Kalian tuh jangan suka melupakan pengalaman. Kalau kalian udah dapat pengalaman buruk, pengalaman baik, ambil dua-duanya, ambil pelajarannya. Kalau aku dari pengalaman dulu tuh emang kalau di pondok tuh nggak terlalu apa ya, kalau aku dulu karena nggak terlalu aktif ya. Tapi aku mulai kelas 10 kita diajarin gimana adab ini sama Ustadz Kele, adab bermasyarakat. Kalau Ustadz Kele itu bener-bener kayak nekanin tuh kita di masyarakat tuh harus hadir teman-teman. Kita jangan jadi masyarakat yang pemuda yang dihiraukan sama masyarakat. Jadi itu kita harus hadir teman-teman kalau di lingkungan masyarakat. Jadikan diri kita tuh emas di antara butiran pasir bara gitu bahasanya. Kalau itu dari Ustadz Kele. Kalau dari pengalaman aku ini ya SMP ya. Dulu pengalaman SMP tuh bener-bener didik aku banget. Dulu tuh Kak kelas 12, ini angkatan aku kelas 7, beliau kelas 12. Nah, bener banget. Aku Itu- juga merasakannya bener. Wah, itu bener-bener ngajarin aku gimana tuh harus kamu tuh bertutur kata gitu ya kan. Ya, Bertutur kata dari jalan itu kayak aku bener-bener diajarin. Kalau dari orang tua kan kita ngajarin dasarnya, ya, berkembangnya kan ya nyesuaiin lingkungan juga kan. ya, Kalau kakak kelas tuh udah juga ngeliatin dasarnya, dasar baru bahasanya, ya, sama kayak ngelanjutin perkembangannya tuh harus gimana. ya. Apalagi aku masih salut sama angkatan kak kelasku itu baik banget, emang bener-bener didik kami bersama tuh jadi orang yang kamu tuh jangan mau disepelein. Jadilah dirimu untuk dipandang orang lain gitu enggak Waktu sih? kita kelas 7 itu kan. Waktu kita kelas 7. Wah, ya aku juga terima kasih nih sama kakak-kakak yang dulu pernah ngajarnya di kelas 7 ya. Makasih banget. Waduh. Soalnya aku juga pengalamannya paling besar di situ sih karena ya waduh, dulu aku di Ujroh. Dulu kan aku Ujroh 16 tuh. Iya sama kita juga Ah. sama Sujro teman-teman. Dan Ujroh rata-rata ternyata yang di dalam itu ternyata orang-orang penting semua. Jadi kak Orang kita, penting. kak kita ini Kayak kan. kita, alhamdulillah. Nah, jadi waktu itu juga memang beliau memberikan contoh adab dan akhlak itu bener-bener keren banget sih. Mulai dari bagaimana berjalan di depan kakak kelas, kemudian ngobrol dengan beliau, kemudian dalam Iya. kesehariannya juga, ya nggak sih? Iya bener banget. Jadi tuh aku diajarin nih sama salah satu teman seangkatanku sendiri. Ini kalau aku lihat ini ya dari pengalaman. Kan kalau Mas Izar ada Ustadz, Ustazah, orang tua pengalaman ya. Ya. Kalau aku kayak ditambahin sama temen guys. Aku tuh dulu bukan orang yang aku emang aktif ya kalau dia kalangan temen-temen. Tapi kalau dibuat patokan aku belum bisa dari dulu. Tapi orang ini temanku ini mengajarin aku tuh gimana caranya kamu tuh harus jadi orang Ya. yang mau dipandang baik. Kalau kamu udah dipandang, jangan kamu turunkan karismamu bahasanya. Ya. Jadi beliau tuh emang bener-bener bikin mupuk aku bahasanya itu dari kelas 10 aku baru paham itu. Gimana kamu tuh gak main-main bahasanya. Ya. Ayo jadi dirimu sendiri. Perlihatkan pada orang lain kalau kamu harus merubah orang lain agar mereka lebih baik dengan dirimu sendiri gitu. Waktu SMP dulu itu. Waktu SMP sama SMA. Oh, berarti SMP SMA ya. Oke. Nah, kalau kan ini waktu kita belajar adab dan akhlaknya itu bagus. Ya. Tapi kalau kita sambungin ke apa namanya media sosial sekarang nih ya, karena kita kan juga melihatnya di media sosial kan sekarang banyak yang ya begitulah kamu tahu Masya sendiri kan. Allah, Nah, astagfirullahaladzim. kalau menurutmu gimana sih? Kalau aku lihat media sosial tuh sekarang hati-hati. Kata pertamanya hati-hati. Karena kita nggak tahu yang mereka, mungkin ada orang lain bilang kalau oh ini adab tuh begini. Tapi saat kita terapin bahasanya kita malah dihujat orang lain juga gitu loh. Ya, Oh, jadi itu kita tuh emang harus bener-bener bahasanya ini menyaring tuh dari media sosial. Karena media sosial sekarang tuh aku akuin bener-bener luas. Aku dulu SD tuh sampai sama orang tua aku cuman boleh main HP tuh akhir pekan, kalau enggak pas enggak ada ujian. Nah, itu bener-bener. Iya. Nah, sekarang kalau aku lihat medsos itu kan kalau dulu kalau cuman lihat ya satu hari dapat apa gitu loh. Ya, Cuman buat seneng-seneng doang. Belum paham banget kalau medsos tuh apa. ya. Nah, sekarang aku lihat medsos tuh ya Allah, ada Ternyata yang baik, ada yang buruk. Emang bener-bener kayak tadi yang kita bilang tuh loh. ya. Medsos tuh bergantung sama dirimu sendiri. Kamu mau jadi baik
insya Allah medsosmu juga ngikutin. Ya. Kalau kamu pengen yang aneh-aneh, ya medsosnya juga ngikutin juga gitu. Ya bener banget sih. Aku kemarin sempet ngikutin tentang ini. Apaan tuh? Yang disebar sama Mata Najwa tuh. Apa itu? namanya? Yang lambang Garuda warna biru. Oh, kayak Indonesia Gawat Darurat. Indonesia Gawat Darurat ya, Itu paham. bener-bener ngasih tahu aku keadaan Indonesia. Ini baru Indonesia ya, guys. Dilihat dari mata orang-orang politik itu kacau. Apalagi kalau kita lihat Indonesia dari mata ya bahasanya kayak orang-orang alim, soleh, sopan. Itu tuh kayak sekarang tuh kita lihat tuh kayak hancur bahasanya. Belum bisa dikembangin lagi. Kayak kita udah kehilangan arah gitu teman-teman. Apalagi medsos ini bener-bener, apalagi kalau aku ya lihatnya COVID kemarin tuh kayak titik balik gitu ya. Titik balik dari ada orang yang baik tiba-tiba ditahan selama beberapa tahun jadi 180 derajat. Bisa aja jadi suka komen yang aneh-aneh. Itu yang kalau menurutku adab yang bener-bener kacau di medsos tuh komen. Apalagi kan aku main Mobile Legends nih guys. Kalian harusnya pasti tahu yang nonton ini. Kalau Mobile Legends tuh bener-bener membuat kita shock. Aku salah dikit tuh kayak waduh langsung gak bisa main segala macam, kayak mulut tuh kayak bukan mulut ya, ketikan tuh gak bisa dijaga gitu. Ya masuk, bener banget. Aku juga kadang-kadang kalau main juga kayak gitu sih. Jadi aku kalau mau main game kadang mikir-mikir 2 kali lah. Kalau main dan timnya itu random mesti kayak gini. Jadi aku kadang-kadang ya udahlah nggak usah main lah, nggak harus main sekalian gitu. Nggak usah sekalian. Gitu iyalah, timbangannya nanti disalah-salahin kita. Wah, gitu kan sih. Wah, berat lah. Parah gitu ya. Iya dong. Nah, kalau dari Mas Ezar tuh medsos sekarang tuh kayak gimana Mas Ezar? Aduh, medsos ya. Medsos itu emang bener-bener yang sekarang ini berat sekali untuk ditinggalkan sama semua orang ya. Yang pertama itu karena apa? Karena medsos itu emang sekarang itu emang kebutuhan semua orang. Jadi semua orang nggak bisa meninggalkan apa yang namanya medsos. Bener-bener. Kayak pertama ini WhatsApp nih misalnya. Kita bisa WhatsApp. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang bekerja dengan menggunakan WhatsApp, mulai dari grup ataupun yang privat. Nah, bisnis-bisnis gitu. Ya, bisnis-bisnis kan ada juga sekarang WhatsApp bisnis gitu kan. Nah, bisa dilihat dari situ. Medsos itu benar sangat penting buat semua orang. Tapi dalam penggunaannya emang dalam beberapa waktu penggunaan medsos itu emang sangat menurun dari yang sebenarnya. Kalau medsos itu bisa sebenarnya digunakan untuk bekerja, kemudian digunakan komunikasi dan juga untuk memberikan berita. Nah, sekarang medsos itu benar-benar kayak berubah ke arah hampir banyak sekali keburukan yang muncul di dalamnya. Tapi itu tergantung sama perspektif orangnya sih. Kalau kita sering bukanya yang baik-baik kan insya Allah kalian juga baik-baik ya, gitu bener, kan. Balik lagi teman-teman. Ya, tapi kalau kita lihat ke arah rusaknya moral pemuda sekarang ini, krisis adab dan akhlak, itu rata-rata salah satu penyebabnya adalah media sosial. Oh, media sosial. Iya. Bener. Karena kalau kita lihat di berita-berita nih biasanya ada tawuran di sini ini. Kemudian juga ada banyak pemuda yang minum miras dan sebagainya. Nah, itu kan benar-benar sesuatu yang nggak bisa kita bilang baik kan. Nah, dan itu muncul di beranda setiap pemuda melihatnya. Dan mereka biasanya kalau nggak ikutan atau FOMO lah biasanya kita bilangnya FOMO. Nah, FOMO itu kalau mereka nggak FOMO, mereka bilangnya wah nggak keren nih. Kalau nggak FOMO nggak keren. Padahal FOMO itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Kayak misalnya kita berdakwah di media sosial ataupun kita menjadi seorang volunteer, influencer yang baik-baik gitu kan. Bener bisa banget. Gitu. Ini kalau aku bahas tawuran ya Mas Ezar. Ini apa ya bahasanya? Tawuran tuh kayak krisis adab dari zaman aku SD. Zaman aku kan aku orang Magelang nih ya. Nah, di Magelang tuh dulu ada namanya sekolah apa ya? Aku lupa nama sekolahnya itu. Jadi beliau tuh emang sering banget tawuran. Sampai kadang-kadang tuh dulu pernah ada katanya apa namanya korban jiwa. Apalagi sekarang berkembangnya tawuran itu bukan tawuran lagi. Kalau dulu kan tawuran kayak perang kolosal ya. Kalau sekarang tuh kayak lebih kayak ke apa bahasanya klitih. Klitih. Anak dari tawuran itu klitih. Nah, klitih ini tuh bener-bener bikin aku pusing. Aku pengen beli nasi goreng malam-malam aja tuh kadang takut deh. Bingung sendiri. Wah, ini keluar apa enggak? Kalau GoFood mahal. Ya bener-bener sekarang tuh membahayakan teman-teman. Apalagi adab tuh bukan. Ini kalau aku bicara lebih jauh lagi ya.
Ada mungkin emang tentang hal diri kita dipandang orang lain. Ya, Tapi ya. di lain hal itu, sekarang tuh adab tuh nggak main-main lagi, bukan tentang mindset, tapi hampir sama tentang kekerasan fisik. Itu adab tuh benar-benar buat kita tuh mandang orang lain tuh ini orang bener apa enggak. Kalau kita contohnya itu Klite kemarin. Jadi ada itu Klite, rumahnya katanya nggak jauh dari dekat daerah aku gitu. deket rumah. Nah, itu Aduh. Klitenya tuh saking nggak disukai orang-orang tuh udah tahu kalau dia Klite. Nah, itu beliau kodarullah kecelakaan. Itu kecelakaan pas dikejar sama polisi. Waduh. Ah, bukan polisinya nembak. Polisinya kan nggak kejar lah bahasanya. Ya. Jauh lah. Nah, ini orangnya nabrak trotoar berdua tuh sama temennya. Aduh. Nah, habis nabrak, warga yang udah tahu orangnya Klite, wah, bener-bener langsung dipukulin, Astagfirullahaladzim. dihabisin sama masa. Ini bentuk apa ya? Ternyata pandangan orang lain terhadap adab tuh gak jauh lah sama orang-orang bener kita. Jadi orang pandangan orang lain, oh ini Klite, berarti orangnya gak beradab gitu kan? Ya, bener Nah, banget. itu tuh yang asli guys. Pandangan kita tuh hampir sama lah bahasanya sama orang lain. Gak jauh-jauh beda. Tapi gimana orang lain tuh bisa mengingatkan, mengimplementasikan. Itu tuh nggak pasti bisa gitu loh. Ya. Kayak inilah Klite tadi siapa juga yang ngingetin gitu kan. Ya kan nggak ada yang mengingetin gitu kan. Taunya kalau udah rusak, wow pukulin aja. Nah, itu salah yang asli kalau menurut gue ya. Itu tuh kalau kita lihat semisal kita punya temen kita jadi orang nakal, Ya. itu nggak jauh dari lepas dari diri kita teman-teman. Hmm. Bahasanya diri kita tuh belum jadi orang yang bisa mempengaruhi mereka ke jalan yang baik. Kalau aku Aduh. melihat mereka tuh jadi kayak mereka tuh orang kasihan. Sebenarnya butuh apa namanya? Butuh nasihat, Butuh butuh nasihat. rangkulan kita juga gitu kan. Ya kayak kita tuh kayak jadi temennya, jadi orang-orang yang tahu sama dia tuh kayak nggak berguna. Kamu tuh nggak hadir, kamu tuh selalu hadir dalam hidupnya, tapi nggak pernah hadir dalam setiap masalahnya. Jadi kayak mereka tuh ini orang sampai kayak gini tuh harusnya kita juga menyalahkan diri kita, karena walaupun bukan salah diri kita juga, karena kita tuh di dekat mereka nggak bisa jadi apa-apa. Itu yang pernah aku sesali dulu. Kalau ada teman yang bahasanya wah kok dipandang, ada ustadz yang sampai cerita anak ini kok gini, wah itu yo aku pikirnya tuh kayak kita juga ngerasa salah gitu kan. Iya. Karena tuh mereka tuh teman kita juga loh teman-teman. Kalau dari Mas Cesar gimana itu kak, hal-hal kayak gitu penyikapinya? Aduh, yang pertama aku nyikapinya ya pertama mesti menyesal ya. Kalau aku sendiri kan kenapa aku juga gak sempet ngingetin teman, aku gak sempet buat berbicara dengan dia, buat ngingetin dia dan juga sebagainya. Itu kan bersama menyesal sih. Tapi yang kedua, setelah penyesalan itu selesai, dan karena penyesalan kan memang gak boleh lama-lama gitu kan. Iya. Kita nyesal itu ya udahlah, nyesalnya cukup, sekarang kita fokus untuk improve atau pengubahan. Nah, kalau kita kalau kita ingin berubah dari penyesalan itu menjadi lebih baik, maka kita harus yang pertama itu kita introspeksi diri nih. Introspeksi diri itu dengan melihat diri kita yang lalu, kemudian kita ubah jadi lebih baik. Contohnya aja misalnya kayak tadi yang Kak Bagus bilang nih ya, kalau misalnya ada temen yang dibilang Ustadz nih orangnya kayak gini. Nah kita lihat diri kita sendiri gitu ya. Iya. Ternyata temenku dulu belum sempat aku ingetin. Temenku belum sempat aku ajak bicara, temenku belum sempat aku ajak ke jalan kebaikan. Nah, setelah kita melihat diri kita sendiri seperti itu, maka tahap selanjutnya yaitu kita lihat kondisi. Kenapa? Karena kalau kita ingin membenarkan orang lain tanpa kondisi, mesti itu akan jadi sesuatu yang ya kita inginkan. Misalnya aja kalau kita itu nasihatin temen nih, dan temen itu memang lagi bermasalah sih, dan kita pengen mengajak dia ke jalan kebaikan. Tapi waktu dia marah-marah dan kita ngajak kebaikan, ayo kita ke masjid yuk. Tapi dia akan marah-marah. Weh, kamu ini ngapain sih ngajak aku masjid? Kan gitu nggak enak. Makanya kita lihat kondisi dulu. Misalnya emang dia lagi panas ataupun dia lagi otaknya lagi benar-benar banyak pikiran, ya udah kita tenangin dulu, kita ajak makan atau ajak jajan gitu kan. Ambil hatinya dulu. Baru kemudian. Nah, baru yang kemudian kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu ya kita nasihatin, kemudian kita bicara dengan dia empat mata. Ya kayak kita ngobrol
podcast gini lah tapi dalam Konseling gitu ya kayak konseling podcast kayak Oh. gini tapi dalam lingkup privasi gitu Privasi. ya. Dengan cara kita melakukan pendekatan yang baik, insya Allah teman kita juga bakal paham dan sadar akan kebaikan yang harus dilakukan dan meninggalkan keburukannya. Mengapa? Karena kalau memang kita mau menyindirnya itu di khalayak ramai, di orang banyak, mesti dia bakalan pertama malu nih. Yang pertama dia bakal malu. Malu banget. Kemudian dia bakal kepikiran terus. Kepikiran banget. Jadi pikirannya mesti Kasian. negatif gitu kan. Iya. Terus yang ketiga mesti dia tuh bakalan yang denger banyak orang, ya udahlah. Gue gak usah dengerin. Gue udah biarin aja lah, gak usah dipikirin gitu aja kan. Nah, Oh, ketimbang kayak gitu mending makanya kita berbicaranya secara personal. Jadi kan lebih masuk dalam hati, lebih paham, bisa dipahami sama orangnya gitu kan. Orangnya juga bisa sesuai tujuan gitu ya. sesuai tujuan, sesuai apa yang diinginkan dia pertama kali, Capai capaiannya dia ataupun yang lainnya itu kan. Jadi dia bisa kembali ke jadi dirinya dia yang sebenarnya begitu. Itu kalau dari pembahasan tentang temen ya guys. Ya. Kalau aku pengen tahu gimana cara kita mengatasi konflik dalam dalam adab di media sosial ini Mas Iza. Waduh, di media sosial ini benar-benar agak susah ya teman-teman ya, karena emang di media sosial emang kita itu gampang buat dapet yang namanya like, subscribe, kemudian juga komen-komen dari orang-orang yang lain. Nah, kan gitu. gampang banget sebenarnya tuh kata bagus. Tapi di balik itu, kalau kita emang bicara adab dan akhlak, kita benar-benar gak bisa yang namanya bicara sembarangan kata bagus. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita salah bicara sedikit di media sosial, mesti jadi bahkan yang memberikan hate comment ataupun komen jelek. Oh ya. Ya begitu kan. Makanya sebelum itu kita kalau ingin memberikan tanggapan di media sosial, maka kita yang pertama harus punya niat dan tujuan yang baik. Itu yang pertama, niat dan tujuan yang baik. Niat. Iya, karena niat itu memang awal dan juga dasar dari segala hal yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian tujuan yang baik. Kalau kita emang benar-benar pengen memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka kita juga harus memiliki tujuan yang baik nih. Gitu. Tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, kita itu harus bisa kayak tadi mengerti kondisi buat memberikan komen yang baik. Mengapa? Karena kalau kamu komennya baik, tapi ketika kamu sedang di dalam konten itu banyak omongan negatif, pasti kamu bakal dihujat. Dan enggak juga ya nanti. Ya, karena juga ya habis itu tenggelam enggak kelihatan. Nah, makanya buat kondisi yang kedua. Lihat kondisi. Ya, yang ketiga, kalau kita emang benar-benar pengen memberikan sesuatu yang baik ataupun kita ingin memberikan konten dakwah misalnya kayak yang pernah kita lakukan di OSIS Ibaska itu kan. Ya, lihat aja teman-teman. Bisa dilihat gak sih di sana? Ya. Nanti ada konten kita yang dakwah lah Mas. Ya, kita bisa lihat di situ sih di IG @osis.ibaska. Nah, lihat gitu. Nanti. Wajib. Nah, kalau kita ingin berdakwah seperti itu, kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan lancar dan juga jelas. Yang pertama, supaya teman-teman yang mendengarkan itu semuanya bisa paham. Kemudian yang awam pun mereka juga mengerti loh. Kalau kita tuh sedang bahas ini itu. Jadi ketepatan dalam berbicara jelas dan segalanya. Benar banget. Terus selanjutnya ini, setelah kita berbicara dengan lancar dan jelas, yang kedua kita memberikan informasi yang relevan tentang apa yang kita bahas. Karena gak semudah itu orang percaya terhadap apa yang kita katakan. Jadi kalau kita memberikan sebuah fakta ataupun berita yang benar-benar ini asli, mesti banyak orang, wah ini ternyata benar-benar asli nih. Kayak misalnya yang sering kita lihat di reels ataupun yang di YouTuber. Nah, itu kan pasti banyak fakta-faktanya kayak di Indonesia begini ataupun yang lainnya begitu kan. Bisa dilihat. Nah, kalau kita bicara soal apa tadi? Penglihatan ataupun viewersnya lah, viewers. Nah, kalau dari viewers sendiri, yang pertama kali mereka lihat pasti itu dari cara dia ngomong ataupun dari sikap dia ketika dia bicara. Bener. Karena dari situ, misalnya aku bilang muka tuh bagus nih, muka aku, muka tuh bagus gini. Mesti banyak orang, ini sebenarnya orang kenapa sih kok kayak marah-marah gini?
Coba kok kita bandingin sama orang yang bicara, Kak Lu bagus. Ya. Kakak gini. Ayo teman-teman semua, aku di sini bikin madakan begini, begini, begini dan begini. Pasti kan itu bakalan ada Interest diri. iya, interestnya masuk gitu. Wah, ini kayaknya banyak konten menarik nih. Jadi kita bisa lihat. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang pengen memberikan ataupun pengen membuat sesuatu yang baik di media sosial, pastikan teman-teman itu bisa melihat dari posisi dan sikap antum ketika bicara nih. Kayak tadi yang udah dibilangin ya, kita bicaranya bagaimana, sikap tubuhnya Harus kayak bagaimana. gimana gitu Iya. Totok Romo. Nah, kalau bahasa Jawanya Toto Kromo. Nah, unggah-ungguh lah gitu. Kalau aku sendiri nih, aku ada satu patokan kenapa aku harus bahasanya beradab ya. Iya. Dulu ibuku pernah katain sebelum aku kembali ya. Ibuku tuh pernah kembali ke pondok maksudnya. Ibuku pernah bilang, ojo kanti kasoran. Itu bahasanya ya, jangan mau direndahkan. Hal Iya. merendahkan itu tuh yang asli karena adabmu teman-teman. Kamu bertindak itu jadi patokan orang lain. Ah, ini orangnya bejat ini. Ngapain dilihat gitu. Itu jadi bikin aku tuh, oh, ojo hati kasoran, ojo hati kasoran. Aku gak mau direndahin karena kita tuh pegang harga diri teman-teman di sini. Ya. Berarti kita harga diri kan memang benar-benar harus jaga sampai mati gitu Harus kan. jaga sampai mati. Jadi aku kenapa yang bikin orang-orang kan tadi kalau Mas Jar banyak kan. Adab tuh harus dipupuk sejak dini. Kalau aku ada satu booster ini. Kenapa harus beradab tuh ya itu. Ojo kanti kasoran. Adabku akan ditanya mungkin dimanapun itu. Kalau aku begini, aku begitu. Itu jadi menurutku tuh adab jadi patokan paling penting buat mengembalikan diriku ke harga diri yang pasti. Ya, gitu, benar banget. Kalau Mas Ezar yang bikin tertampar banget tentang adab tuh apa? Aduh, kok bikin tertampar banget tuh emang benar-benar aku melihat banyak orang di sekitarku, aku belum bisa membuat mereka itu jadi lebih baik dan aku merasa hal itu benar-benar nampar banget gimana sih adabku yang diajarin sama banyak orang, banyak Kayak ustadz. kegagalan gitu ya? Iya, kayak gagal gitu. Oke. Emang benar-benar itu benar-benar bikin aku aduh gitu banget lah. Kok melihatnya nggak enak gitu kan. Jadi kayak aduh, diri kita tuh gagal dipandang, gagal mengubah dan Iya. lain-lain. Kalau mungkin ini ya, ini buat pertanyaan terakhir yang bikin aku penasaran banget. Mas Ezar gimana mempertahankan adabnya sampai saat ini? Kalau mempertahankan adab sampai sekarang, aku yang pertama percaya sama diriku sendiri bahwa aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan. Kayak aku jadi ketua OSIS sekarang, aku yakin bahwa aku harus ketua OSIS. Aku harus bisa menjaga adab, aku harus bisa menjaga akhlak, aku harus bisa menjaga first impression orang lain pada diriku sendiri. Nah, itu benar-benar yang pertama aku lakukan adalah percaya diri, percaya diri banget. Percaya diri teman-teman. Diingat itu, percaya diri. Banget itu. Yang kedua, ketika ada salah kita berani berkata di depan orang lain. Jangan takut. Ya, karena sekali kita takut pasti banyak orang yang akan merendahkan kita. Kayak yang kamu bilang gitu kan. Yang ketiga, jangan lupakan nasihat dan juga perkataan dari orang lain tentang diri kita. Karena itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Refleksi gitu. Iya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan juga tawakal kepada Allah. Karena tanpa yang di atas sana, apalah kita semua ini itu bagus. Kita bukan apa-apa dibanding yang memiliki. Oke, mungkin itu guys pertanyaan terakhir yang jadi penutup buat podcastan kali ini. Ini aku ada kasih waktu buat Mas Ezar kasih apa namanya bahasanya kata-kata terakhir yang paling bagus nih Mas Ezar. Boleh nih, boleh. Makasih banget lah dari kasih waktu terakhir ini. Aku suka banget lihat orang di akhir-akhir kata-kata tuh bikin kita tuh panas. Ya. Gimana Mas Ezar? Kata-katanya ini dari seorang filsuf dan juga seorang volunteer muslim. Kata-katanya, a man who stands for nothing will fall for anything. Artinya, seseorang yang tidak memiliki prinsip untuk segalanya, dia akan terjatuh untuk segalanya. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki prinsip hidup yang kurang jelas, maka tekankan pada prinsip hidup teman-teman semuanya. Karena prinsip hidup yang teman-teman miliki itu akan antum bawa sampai kalian semuanya besok mati, begitu teman-teman semua. Dan jangan lupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita semuanya dalam keseharian. Dan juga jangan lupakan bahwa ketika kita ada kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra.
Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan dan itu diulang 2 kali. Yang berarti Penekanan penekanan akan Allah itu pasti ada di balik segala kesulitan yang akan kita hadapi ke depannya. Begitu Kak Tuh Bagus. Mungkin itu teman-teman yang jadi pengakhir podcastan episode kali ini. Aku harap kalian terus menjaga diri kalian sendiri dan orang lain. Jangan sampai diri kalian direndahkan orang lain. Jangan sampai kalian tidak bisa mengubah orang lain menjadi baik. Karena aku yakin kalian dapat menjadi diri kalian sendiri. Mungkin ini yang bisa kita berikan di spesial Ramadan podcastan Ya. PV Santri Ibaska Melihat Dunia. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Goodbye.